Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nabila, NIM D600 190 191. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisa estimasi biaya tentang aplikasi metode Break Even Point. Jadi Break Even Point ini bisa disingkat juga dengan BEP. Pengertian BEP yaitu merupakan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. BEP ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam manajemen perencanaan laba. Analisis BEP dengan perencanaan laba mempunyai hubungan kuat sebab analisa BEP dan perencanaan laba sama-sama berbicara dalam hal anggaran atau di dalamnya mencakup anggaran yang meliputi biaya, harga produk, dan volume penjualan yang seluruhnya mengarah ke perolehan laba. Selain itu, analisa BEP dapat dijadikan tolak ukur untuk menaikkan laba atau untuk mengetahui penurunan laba yang tidak mengakibatkan kerugian pada industri. Ini merupakan grafik break even point atau BEP. Pada lingkaran merah tersebut merupakan posisi 0 titik break even point, yang artinya titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Berikut ini merupakan komponen pembentuk BEP, ada 4, yaitu fixed cost, yang berarti biaya yang nilainya tidak berubah meski ada perubahan operasional bisnis. Perubahan yang dimaksud ini merupakan tidak ada aktivitas operasional perusahaan untuk produksi barang pada periode tertentu, misalnya seperti biaya tenaga kerja, biaya sewa, atau biaya penyusutan peralatan. Yang kedua, variable cost. Ini berbeda dengan biaya tetap, yaitu biaya yang nilainya berubah-ubah sesuai dengan kapasitas produksi. Biaya variabel ini bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan konsumen. Misalnya seperti biaya bahan baku, biaya transportasi, atau biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan kapasitas produksi. Yang ketiga merupakan revenue atau pendapatan atau penghasilan, merupakan perhitungan hasil yang didapat dari penjualan. Nilai pendapatan ini berfungsi untuk proyeksi pendapatan pada periode selanjutnya dengan nilai keuntungan dan atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Lalu yang keempat itu ada profit atau laba. Ini merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Berikut ini merupakan fungsi dari BEP sendiri, yaitu yang pertama mengetahui hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. Yang kedua memberikan struktur biaya variabel dan biaya tetap. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang menggambarkan BEP, dan sebelum menghitung BEP diperlukan data biaya tetap dan biaya variabel sehingga dapat diketahui strukturnya. Yang ketiga, memberikan margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang keempat, untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Berikut ini asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam BEP, yaitu ada 6. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Yang terakhir, perusahaan menjual dan membuat satu produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Nah, ini merupakan metode perhitungan BEP, yaitu terbagi menjadi 2 rumus, yaitu BEP per unit sama BEP dalam rupiah atau mencari nilai penjualannya. Yang pertama, BEP unit.
yaitu ini digunakan dalam perhitungan BP yang dinyatakan dalam satuan unit atau jumlah penjualan produk. Rumusnya yaitu biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variabel. Sedangkan BP rupiah itu digunakan dalam perhitungan titik impas yang dinyatakan dalam satuan rupiah atau harga penjualan produk. Rumusnya yaitu biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel per harga sama harga dikalikan dengan biaya tetap per harga min biaya variabel. Berikut ini merupakan contoh kasus dari perhitungan BP, yaitu sebuah perusahaan furnitur lampu kamar memiliki biaya tetap sebesar 150 juta dengan memiliki variabel per unit sebesar 75.000 dan harga jual per unit 125.000. Berapa unit lampu yang harus diproduksi dan nilai penjualan yang didapat untuk mencapai BP? Diketahui dalam kasus tersebut biaya tetapnya 150 juta, biaya variabelnya 75.000 dan harga jual per unitnya yaitu 125.000. Ditanya BP unit dan BP nilai penjualan. Maka dilakukan perhitungan BP unit dengan 150 juta dibagi dengan 125.000 dikurang 75.000, maka didapatkan hasil 3.000 unit. Sedangkan untuk BP rupiah menggunakan rumus yaitu menjadi 150 juta dikurangi 1 min 75.000 dibagi dengan 125.000, maka didapat 375 juta. Jadi, perusahaan furnitur harus memproduksi 3.000 unit lampu kamar dan mendapatkan penjualan sebesar 375 juta untuk mencapai BP. Ini merupakan faktor-faktor yang meningkatkan break-even point. Itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan penjualan pelanggan. Penjualan itu meningkat berarti permintaan juga harus tinggi gitu ya, maka produksi harus lebih banyak. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Harga bahan baku terkadang mengalami kenaikan pada tahun tertentu, maka otomatis biaya produksi juga akan naik dan BP juga otomatis ikut naik karena ada biaya tambahan. Yang ketiga, perbaikan peralatan. Mungkin di tengah berjalannya bisnis perusahaan tersebut itu ada alat produksi yang harus diperbaiki agar proses produksinya itu terus berjalan gitu. Nah, di perbaikan ini terdapat tambahan biaya yang tambahan ini mempengaruhi BP yang otomatis juga nilai BP itu akan naik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.